Saya pulang kerja, dia lagi mijitin istri saya. Dalam kondisi istri saya pakai dasteran gitu ya, setengah bukil lah. Dia pakai kolor, nggak pakai baju. Siapa ini? Ya anak saya. Anak mana? Anak angkat maksudnya. Oh, si anak angkat itu. Iya. Oh, pakai tunggu, mohon maaf, pakai kolor. Iya, pakai kolor. Kolor naon? Maksudnya kolor, celana pendek. Oh, celana pendek. Nggak pakai Kayak baju. segitiga kan ya? Nggak pakai baju. Iya, maksudnya alasannya habis mijit. Oh, oke. Jadi pernah saya datang, dia lagi di kamar, berdua. Mijet. Enggak mijit, alasan dia, saya enggak melihat anak ini lagi mijit. Lah, cuman pas saya datang dia keluar dari kamar. Oh, anak itu keluar dari kamar, cuma pakai celana kolor, tidak pakai baju. Ditanya dong. Tanya sama saya, habis mijit mamah katanya gitu. Oke, nggak curiga. Belum, saya masih positif aja pikiran saya, masih ini mungkin seperti anak dengan ibu aja. Iya, saya juga pasti berpikir begitu toh. Belum. Terus seiring berjalan waktu di kamar dia lama. Ini udah beda hari ya. Kejadian lain ya. Di kamar lama sama anak saya sama si Nijam. Oh, berdua nih. Main game. Istri saya ngomong ke saya, ya, coba ku ayah carana pe komah mau hasilin. Dan akhirnya saya masuk ke kamar, saya ambil HP-nya. Ada penolakan. Saya paksa HP-nya dapat, dia ke kamar mandi. Saya buka-bukain. Siapa nih yang ke kamar mandi? Iya, anak itu. Nizamnya tetap. Nizamnya ke kamar mandi sama. Oh, ikut. Iya. Mau sholat asar. Saya buka-bukain bang HP-nya. Yang saya kaget, banyak film bokep di HP anak ini. Oh, si anak angkat ini. Saya tanya, Jan, iya mana naonin HP lo film bokep? Dikirim ya ku baturan. Dikirim orang gitu temennya. Dikirim orang katanya. Iya. Logikanya bang gini, kalau dia itu film-film bokep itu dikirim teman-temannya via WA, ya langsung hapus lah, buang. Kenapa mesti disimpan di arsip gitu? Iya. Dikoreksi gitu. Iya. Nah, setelah saya melihat kejadian itu, melihat dia ngoleksi film seperti itu, otak saya udah nggak sehat. Oh, pantesan selama ini kalau dia berantem sama anak saya, membelanya bener-bener. Jadi ada indikasi pemikiran saya jadi bisa ke sana. Dugaannya jadi kemana-mana gitu. Nah, udah ada pikiran saya mengarah ke sana, dibumbui dengan berita-berita di luar. Ada anak SMP sudah melakukan seperti itu. Ada anak bapak asli begitu sama anak asli. Ada ibu asli pun pernah begitu sama. Apalagi ini tambah kacau. Itu tambah kacau. Terus kemudian? Ya dari situ gak nyaman aja perasaan saya. Gak nyaman. Gak nyaman. Terus saya ngobrol ke guru-guru saya, ke orang-orang tua saya. Curhat lah gitu. Iya. Kata orang tua saya, ya mestinya orang-orang yang dituakan sama saya, ya untuk menjaga keamanan kenyamanan rumah tangga kamu, ya kamu ngapain mikirin dia? Toh dia udah besar, toh kamu juga nggak berhak ngurus anak itu gitu. Iya, nggak ada nasabnya gak juga ada, kan. Iya. Jadi disarankannya apa? Disarankannya sudah kembalikan. Nggak begitu. Untuk ini ya intinya di luar rumah lah anak itu. Iya, jangan tinggal dalam satu rumah gitu ya. Jadi bisa mandiri dan bekerja gitu. Betul. Terus kemudian. Dan akhirnya kesepakatan itu terjadi. Jadi anak itu keluar dari rumah di Nindabahari, pesantren. Di pesantren. Anak saya pun keluar dari rumah di pesantren sambil sekolah. Jadi dua-duanya keluar dari rumah. Dua-duanya keluar dari rumah. Ini kesepakatan antara istri sama. Karena kalau memang si Dede mau nggak ada di rumah, si Raja pun harus nggak ada di rumah. Oh, makanya di pesantren. Dua-duanya. Tapi terpisah pesantrennya. Oh, terpisah pesantrennya gitu. Nah, setelah itu sudah tidak pernah ribut-ribut lagi di rumah. Seiring berjalan waktu, saya kemarin ke Garut. Memang saya kemarin ada sedikit permasalahan dengan orang-orang di sana. Nah, dia selalu intervensi saya. Ayah, tong waka balik. Ayah jangan dulu pulang. Kalau ayah pulang bahaya. Banyak yang nelor, banyak yang nyari. Sampai pada bawa golok ke sini. Terus kemudian? Nah, singkat cerita, saya pulang. Jadi saya pulang, dia nggak tahu saya mau pulang. Anak itu ada di rumah, bang. Anak itu ada di rumah,
Di meja itu makanan semua ada. Ada jeruk di dapur, ada bekakak ayam, ada apa. Pokoknya semua ada. Dan anak itu pun lari. Lari kenapa lari? Kabur melihat saya Takut. itu. Ada Takut. ini, Jadi orang. justru dengan melihat hal seperti itu saya lebih kuat pemikiran saya. Kalau dia nggak punya salah, ngapain harus takut sama Iya, saya? iya. Justru dengan dia lari keluar rumah, Jadi pertanyaan. jadi pertanyaan. Kalaupun memang dia ada salah dengan saya misal, dia minta maaf ke saya, sudah. Nah, pas lihat itu gimana? Marah saya. Oke. Bang aya naon ieu sebenarnya. Oke. Sia ka aing nyaram-nyaram ulah balik. Ternyata saya di imah aya budak eta. Heeh. Jadi murka aja saya. Iya. Jadi murka, jadi kesetanan saya. Oh. Dan sampai sekarang pun anak itu nggak tahu lagi saya. Terus saya tanya ke dia, di mana anak ini? Dia pun ngejawab nggak tahu. Jadi memang ditutupin. Kenapa dia nggak jelaskan gitu ya? Ada, Oke. Apa tuh Ada. penjelasan? tapi itu tadi yang membuat kejanggalan itu setiap kali ada permasalahan dengan anak saya dihantam, dia dibela.